Lukas 14:33. Kita bersyukur kepada Bapa yang baik. Kita sudah ada di hari yang ke-6 tahun yang baru ini. Sungguh kebaikan Tuhan luar biasa. Amin. Sudah merasakan betul kebaikan Tuhan. Ya, terima kasih untuk keluarga Rudi Momondol, untuk Wak Sun yang membuka rumah untuk kita boleh beribadah bersama-sama di awal tahun ini. Ya, kami datang dengan satu keluarga, salah satu anak kami. Ya, ini keluarga besar mereka baru pertama kali ini ke Amerika, Leonard. Ya. Baik, sebelum kita baca Lukas 14:33, saya tanya dua hal dulu kepada saudara. Yang pertama, saudara percaya bahwa firman Tuhan itu gak pernah salah? Amin. Betul? Betul. Amin. Walaupun, ini yang kedua, walaupun seringkali atau semua itu gak masuk akal kita firman Tuhan itu. Betul? Nah, ini yang menyebabkan kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa setia kepada Tuhan. Karena ya gak masuk akal firman Tuhan itu. Dan selalu bertentangan dengan daging kita. Maka itu ketika kita melihat itu rasanya sulit untuk mentaatinya. Nah, salah satu adalah ayat ini. Dan ini pun yang mengatakan langsung Tuhan Yesus. Silakan baca. Terjemahan bahasa apa saja. Bahasa Inggrisnya boleh, terjemahan apa? Bahasa Indonesia. Pastor Tony baca apa Indonesia? Bahasa Hebrew. Enggak apa itu. Minta bahasa Arab nanti. Oke, bahasa Indonesia dulu. Ayo bahasa Indonesia dulu. Dengerin ya. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, tidak dapat menjadi muridku. Oke, bahasa Inggrisnya silakan. Ayo, siapa aja? In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Terjemahan apa itu, Jim? NIV. NIV. Ada yang lain? NLT? Ayo. Ayo cepat. Andres, terjemahan apa? ESV. Oke. Nah, kalau ada Amplified boleh juga. Ada nggak yang Amplified? Silakan. Ya. So then, terjemahan apa, Ruth? Amplified. Oke. ESV dulu. Loh. ESV. Ya, ESV dulu. Gak apa-apa. So therefore, whosoever he be of you that renounce not all that he hath, he cannot be my disciple. Amplified ya. So then, any of you who doesn't forsake or renounce, surrender, claim to, give up, Pelan-pelan. Nah, ini hebatnya Amplified dan rangkanya rinci sekali. Nah, coba satu-satu supaya kita bisa ngikuti. Ulangi lagi. So then, any of you who does not forsake, ya, renounce, surrender, claim to, give up, say goodbye to. Nah, perhatikan. Ini Amplified-nya itu jelas sekali ya. Terus, all that he has cannot be my disciple. jelas ya. Oke. Loh, Pak Hendri dari mana? Kok baru muncul? Oh. Oke, karena Pak Hendri baru datang, Rudi ulangi lagi. Ini yang Amplified-nya jelas ya. Tolong ya anak-anak muda kalian juga perhatikan. So then, satu kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan. Itu bahasa Indonesianya. Nah, ini Amplified ada berapa kata itu? Coba diulang. So then, any of you who does not forsake, renounce, surrender, claim to, give up, say goodbye to, all that he has cannot be my disciple. Ya. Saya tanya lagi, kira-kira firman ini gampang atau susah dilakukan? Gampang-gampang susah. Susah, nggak ada kata gampang. Ini susah. Mungkin beberapa saudara mikir, aduh ini baru awal tahun, kok firmannya berat benar. Saudara, kita tahu bahwa akhir 2016 yang lalu dunia tergoncang. Gara-gara keputusan Dewan Keamanan PBB, itu seru benar. Ya, ini nggak main-main. Ada sesuatu yang aneh akan terjadi, kita nggak tahu. Ya, tadi waktu kita makan, kita discuss itu. Bahwa keputusan ini aneh. Israel pun gak pernah menyangka bahwa Amerika dalam tanda kutip akan sekejam ini. Wah, ini terjadi kontroversi yang gak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, kita gak tahu nanti terjadinya seperti apa. Tapi beberapa gereja yang
sangat concern tentang end time. Wah, ini jadi khotbah yang terus menerus ini dari akhir tahun sampai awal tahun ini. Oke, kita nggak tahu akan jadi apa nanti. Tapi ini yang penting, bahwa untuk menjadi murid Yesus itu bukan doa puasa sekian hari dalam sebulan, bukan harus begini harus begitu, tidak. Tapi berani meninggalkan, say goodbye, itu kata bagus. Renounce, melepaskan. Give up. Sebagian itu segala. Segala lo, nggak main-main. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, siapa pernah memikirkan kapan sih orang itu hidup nggak punya masalah? Bukan, saya nggak tanya kapan, maksudnya bagaimana. Pernah nggak kita mikir bahwa ada orang hidup nggak punya masalah? Orang gila, bukan? Apa Ben? Malah cari masalah. Cari masalah. Ayat ini yang menolong. Apabila seorang itu merasa tidak punya apa-apa, dia itu nggak punya masalah. Karena nggak ada keterikatan. Nggak ada keterikatan, nggak ada yang ditakuti untuk hilang. Nggak ada. Kalau saudara masih ingat khotbah-khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, kalau ada orang di ladang, jangan pulang ke rumah untuk ngambil sesuatu. Kalau ada orang lagi di atas rumah dan dia datang, jangan turun ambil sesuatu. Ingat nggak? Mengapa suami istri sering ada masalah? Karena punya sesuatu. Bahkan gereja pun kita tahu, saya nggak tahu di Amerika bagaimana, tapi Indonesia kita lihat. Gereja sering ribut, pasti ketika asetnya banyak. Loh, betul nggak? Karena harta itu selalu jadi masalah ternyata. Nah, ayo kita mikir di awal tahun ini, apa yang kita masih punya? Nah, bahasa Ibrani itu bahasa yang unik. Ya, salah satu keunikan bahasa Ibrani adalah dalam bahasa Ibrani nggak ada kata to have, itu nggak ada. Jadi I have itu nggak ada. Dalam bahasa Ibrani ini yang lama ya, yang bahasa Alkitab, yang modern sudah diganti. Orang Ibrani nggak bisa berkata ini rumahku, ini keluargaku, itu nggak ada. Kalimat bahasa Ibrani adalah Tuhan mempercayakan aku rumah ini. Aku dipercaya untuk menjaga keluarga ini. Jadi nggak ada kata ini rumahku, ini keluargaku, itu nggak ada. Titipan ya? Iya, titipan. Nah, pernah satu kali saya diskusi dengan seseorang, dia ngerti bahasa Ibrani. Mungkin Tuhan Yesus menggunakan terminologi itu. Saya bilang, oke. Mungkin juga karena dia orang Yahudi memang. Tapi saya katakan, kita nggak akan bisa jadi murid Yesus memang kalau ada sesuatu yang saingan dengan dia. Ngerti nggak maksud itu? Ya toh? Nggak bisa. Karena kita tahu, coba baca dulu dalam kitab Keluaran 34 ayat 14. Salah satu namanya itu, ya Exodus 34 ayat 14. Salah satu namanya itu mengerikan sekali. 34 ayat 14. Udah, silakan, sudah dapat. Mau baca bahasa Indonesia dulu, silakan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Namanya cemburuan. Kira-kira ada nggak orang apa-apa mama ngasih nama anaknya cemburuan? Nggak ada. Tapi namanya. Ayo bahasa Inggrisnya. NIV-nya boleh, Jim? Atau apa? Jim sudah buka apa? Amplified. Oh ya nggak apa-apa. Oke, silakan. Macam-macam aja. Ayo bacakan. Ya, silakan. Do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous. Whose name is jealous. Oke. Ayo, yang lain terjemahan bahasa Inggris, ayo. Kalian dua, Arlene, Tata, terjemahan bahasa apa? NIV. Oh, sudah dari NIV ya. NIV sudah, yang lain. ESV. ESV. For thou shalt worship no other God, for Jehovah, whose name is jealous, is a jealous God. Jehovah's name is jealous. Namanya. Oke. Amplified, silakan. Rudy atau Jimmy mau baca? For you shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous, in parentheses, impassioned God. Oke. Siapa yang baru pertama kali hari ini mendengar bahwa salah satu nama papa kita itu jealous? Nama lo itu. Bukan sifatnya lo, beda. Wih, ini luar biasa. Kenapa, Hen? Ayo. NLT, silakan. New Living Translation. Whose very name Very name. is jealous.
is a God who is jealous about his relationship with you. Nah, itu lebih jelas ya. Jealousnya about his relationship with us. Saudara jangan main-main. Nah, Tuhan Yesus berkata, Matius 26, Matius 6 ayat 24. Siapa yang dia cemburuin? Jelas sekali di situ. Nah, ini untungnya kalau kita bisa pakai bahasa apa saja dalam bahasa Alkitab akan jelas. Pastor Tony orang Sunda, harusnya punya Alkitab bahasa Sunda itu. Ayo, Matius 6 ayat 24. Siapa yang dia cemburui? Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Pada dua tuan, siapa tuan itu? Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata saingan dia itu bukan setan, ternyata duit. Harta itu tadi. NLT-nya 6:24. Oke, ada yang langsung ketemu? Jim, terjemahan apa? Amplified tadi ya. Oke, silakan 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will stand by and be devoted to the one Apa? Ulangi bagian itu. or he will stand by and be devoted to the one and despise and be against the other. You cannot serve God and mammon. In parentheses, deceitful riches, deceitful riches, money, possessions, or whatever is trusted in. And whatever entrusted in. Pak Pendeta, boleh saya tanya? Boleh. Kalau sekarang kita balikin, kita tidak punya harta, kita tidak kerja kan, Tuhan pasti pelihara kita dong. Oh pasti. Nah, jadi kita nggak mau apa-apa dong. Ya. Berarti kita dikatakan lazy bum. Oh lain lagi. Nah, ini karena kan kita nggak mau. Katanya kita harus cinta sama Tuhan. Tuhan itu kan pencipta. Ah, itu salah. Nah, bukan itu. Saya belum habis nih. Saya tidak ingin berdebat, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ada. Sekarang dia tuh bukannya pemalas, sebenarnya bukannya apa-apa. Tapi dia tuh nggak serakah, dia orangnya cincai. Oke, pengertian cincai. Tapi yang lingkungannya itu tidak suka. Jadi gimana? Katanya Tuhan itu pencemburu. You harus pegang saya, you bela istri you, suami you, atau you bela saya. Ya kan? Nah, jadi pengertiannya adalah itu di mana? Karena kalau Tuhan kan pencemburu, Tuhan mengerti kita punya perasaan, karena ini daging loh. Daging itu membutuhkan baju. Oke, nanti saya jelaskan. Itu konsep yang salah. Konsep yang salah. Bukan itu. Oke, baca dulu NLT-nya. Nanti bersama tadi. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Jelas money. Both. Ya, both. Jadi menurut firman ini, yang sejajar dengan Tuhan itu adalah uang. Berarti ya, yang equal dengan dia itu uang ternyata. Maka itu pencemburuan Tuhan itu di sini. Oke, kita harus pelan-pelan mengerti ini. Tuhan tidak berkata kita nggak boleh punya apa-apa loh. Bedakan. Possess itu beda dengan punya. Kita kalau punya apa-apa, itu harus berguna untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Nah, jawabannya nih Lukas 16 ayat 9. Jawabannya di situ. Jadi kalau kita punya apa-apa, maka itu Pak Benny tadi bukan itu. Kalau itu salah, hidup seperti itu. Yang Tuhan maksudkan kita harus kerja dan punya apa-apa, tapi tapinya apa? Ini dia. Lukas 16 ayat 9. Baca bahasa Indonesianya dulu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita uang itu untuk apa. Yang Tuhan Yesus katakan tadi, tidak melepaskan dirinya dari kepemilikan. Boleh punya, bukan nggak boleh. Ya. Nanti kita lihat terjemahan yang lain apa ini?
Amplified, ayo. And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous mammon, Nah, or deceitful riches, money, possessions, so that when it fails, they, or those who you have favored, may receive and welcome you into the everlasting habitations. surga. Jadi uang itu hanya satu tujuannya untuk mengikat persahabatan, make friends. NLT-nya sama nggak? Hampir coba bacakan. Okay. Anita ntar NIV atau siapa ada NIV? Oke. Ayat 9 ya. Ya. Here is the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then, when your earthly possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Amin. Ya. NIV-nya? I tell you, worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcome into eternal dwelling. Nah, jadi artinya bukan Tuhan nggak mau kita nggak punya apa-apa. Kalau sampai kita punya, ayo kita buat persahabatan. Contoh, hari ini di Tegal, saya membiayai 2 pernikahan orang Muslim. Ya, jadi waktu mereka netapan tanggal ini, aduh saya sudah buat rencana. Saya ketemu mereka itu tanggal 8 September yang lalu. Oke. Waktu itu saya memberkati pernikahan di Tegal. Lalu keluarga yang mengundang nginapan saya di Hotel Carlita. Nah, mereka 2 ini pekerja hotel itu, Muslim. Waktu saya check in, pas 2 orang ini, saya nggak kenal. Yang melayani, terus Roh Kudus bicara kepada saya tentang yang laki-laki. Karena banyak tamu, ya udah saya tunggu. 2 jam setelah saya masuk kamar, saya kira-kira aja pasti sudah kosong ini. Saya telepon ke resepsionis. Ternyata betul sudah kosong. Nah, namanya Ardi. Terus saya tanya dia, Ardi, boleh Bapak ngomong sesuatu? Boleh. Kenapa kamu itu bencinya luar biasa pada bapakmu? Tahu nggak ada suara. Saya tunggu sebentar. Halo? Dia nangis. Terus dia ngomong gini, Pak, boleh nggak saya ketemu Bapak ke kamar? Boleh. Pas telepon ditutup, Roh Kudus bicara kepada saya, nanti kalau dia masuk kamar, jangan tanya apa-apa, langsung peluk dia, dan atas nama bapaknya kamu minta maaf. Saya nggak ngerti kenapa. Akhirnya dia masuk kamar, begitu saya lakukan seperti Tuhan. Saya peluk dia, Ardi, saya mewakili bapakmu, minta maaf pada kamu. Wah, dia menangis, tapi sambil dorong saya. Kan kaget. Gitu. Terus dia ngomong, saya nggak suka dengar kata itu, kata bapak itu. Wih, kenapa? Gara-gara dia saya tersiksa. Jadi dia ditinggal dari kecil, terus waktu dia umur 5 tahun, ibunya meninggal. Dan dia ditinggali 1 adik. Waktu itu adik umur 3 tahun. Nah, hidupnya begitu susah, mereka tinggal dengan neneknya. Nenek dari pihak ibu. Nah, hari itu Tuhan jamah hidupnya. Dia sungguh-sungguh kaget, karena selama hidup tidak ada orang yang tahu keadaan ini kecuali nenek saya dan keluarga dekat. Bapak kan orang baru. Nah, saya pendeta. Nah, Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, ternyata perempuan yang ada di resepsionis itu calonnya, namanya Ainun. Nah, tiap hari, nggak pernah lepas. Tiap hari dia pasti kontak saya. Nah, terus dia selalu minta, Pak, kalau ada, dia bisa ngerti pelayanan. Kalau ada pelayanan dekat-dekat Jawa Tengah, saya mau datang. Akhirnya tanggal 11 ya, 11 yang Desember lalu, kami ke Semarang. Nah, itu saya panggil. Nah, itu ketemu istri saya juga. Suami calon itu, mereka berdua. Saya ajak nginap di hotel. Mereka senang sekali, ikut ke gereja juga. Ya, mereka, karena saya bilang, walaupun Papa pendeta, Papa nggak akan mempengaruhi kamu untuk pindah. Tapi kamu harus kenal siapa kebenaran itu. Nah, hari ini dia menikah. Saya biayai. Nah, yang buat dia kagum itu begini. Itu tanggal 8. Tanggal 9, pagi-pagi, Roh Kudus gerakkan saya. Kamu telepon Ardi, jangan ke bank. Oh iya, dia ke bank ngapain? Ya udah saya telepon. Kamu di bank ya? Langsung dibilang, loh, Ainun bilang Papa. Enggak. Loh, kok Papa bisa tahu? Sudah, pokoknya kamu jangan macam-macam. Saya bilang, ngapain kamu ke bank? Cindy mau pinjam uang untuk pernikahan yang tanggal 6 hari ini.
hei, kesini dulu. Saya bilang, karena belum jamnya pemberkatan nikah, saya bilang, ayo kamu ke hotel dulu. Papa mau ngomong sama kamu. Ngapain kamu mau menikah sampai pinjam uang? Ngenain orang yang suka makan gratis. Ya, nah, setelah itu kamu yang setengah mati bayar utangnya. Untuk apa? Itu dia kaget, kok bisa tahu? Ya, karena Tuhan menyuruh saya untuk dia nggak boleh pinjam uang, ya saya harus nolong dong. Betul tidak? Nah, saya biaya dia 15 juta pernikahannya. Waktu saya mau berangkat, saya sudah tinggali dia uang ini untuk semua urusan. Cincin saya yang beli juga. Maka itu betul-betul dia merasa tadi malam, ya waktu di sini ya, bagi sayang papa nggak ada. Saya mengharap papa dan mama ada, karena papa tahu saya nggak ada orang tua. Ya minta maaf karena papa sudah janji di sini, dia tahu itu. Nah, itu cara saya hidup. Jadi uang itu untuk mengikat persahabatan, bukan untuk yang lain. Kita boleh nabung, ya, tapi tetap kalau yang kita tabung belum sampai. Contoh, saudara nabung untuk apa? Saya beri contoh aja. Ayo, nabung untuk apa? Untuk sekolah anak. Tapi kalau hari-hari ini anak-anak nggak butuh uang misalnya untuk sekolah dan ada orang yang perlu, kita sebenarnya kasih. Betul. Karena kan malam pun sekarang bisa kerja online, dapat duit juga kok. Isi lagi. Kok nggak ada yang ngamen sini? Amin. Itu cara kita hidup. Oke, jadi maka itu saya tadi mulai dengan kalimat ini. Saudara, firman tentu sulit. Susah sekali diikuti. Karena kedagingan kita ini. Tapi ayat itu luar biasa. Tidak dapat menjadi muridku kalau nggak give up everything. Give up artinya bagaimana? Cara yang paling gampang adalah begini. Kalau kita punya sesuatu, megangnya jangan digenggam. Ngerti maksudnya? Buka aja tangan ini. Jadi kalau ada yang mau ambil, biarin ambil. Itu maksud ayat itu. Jadi jelas ya Pak Benny, jadi bukan gak boleh punya apa-apa. Wah, bagaimana kita bisa make friend kalau kita gak punya apa-apa? Pak, iya. Ternyata apa itu ada sama Paulus dengan generosity. Memang hati Yesus kan generous, dia murah hati. Nah sekarang kalau tadi saya sepintas dalam baca itu Alkitab, sebenarnya saya hanya melihat bahwa Tuhan itu secara tidak langsung mau mengetes hati kita. Itu pikiran saya sepintas lalu. Karena kalau you mau ikut saya ini kasih, saya ini adalah generosity. Jadi kalau you greedy, selfish, self-centered, you nggak bisa ikut saya. You hitam air putih. Kita air sama minyak, tapi saya air, you minyak. Jadi dua jenis, tapi dia jadi satu gitu. Tapi sebenarnya pisah. Jadi saya hanya berpikir bahwa selama ini saya baca Alkitab, saya melihat bahwa Tuhan tuh kebanyakan mengetes hati kita. Mana kita bisa berjalan sama dia. Tapi saya selama ini hanya asumsi ya. Iya. Asumsi saja. Ya pokoknya ingat cemburuan, jangan lupa itu loh. Dia tidak mau ada saingan dalam hidup kita. He's the only one. Iya. Kita boleh punya sesuatu, tapi untuk penginjilan, bukan untuk yang lain, untuk penginjilan, untuk memberkati orang. Amin. Sebetulnya Tuhan itu bukan ngetes kita, dia tahu semuanya. Aku selalu mikir seperti itu. Makanya pernah mikir soal Abraham waktu disuruh Menyerahkan Ishak. Tuhan tahu dia bakal obey, tapi kenapa diterusin? Supaya Abraham tahu sendiri di mana sampai di mana Abraham hatinya itu. Bukan untuk Tuhan tahu hati Abraham, untuk Abraham tahu sendiri hatinya di mana. Coba baca itu, Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Apa? Deuteronomi ini Rudi kalau Deuteronomi. Ayo. Ulangan 8 ayat 2. Nyari repeatable. Sapring.com. Ayo, Ulangan 8 ayat 2. Antar saya yang baca karena antar saya yang tanya. Inggrisnya, yang bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. 8 berapa? 2. Coba ayatnya Rudi. Perjanjian lama. And thou shalt remember all the way which Jehovah thy God hath led thee these 40 years in the wilderness, that he might humble thee, to prove thee, To prove. to know what was in thy heart, whether thou wouldest keep his commandments or not. Nah. Jadi memang begitu Papa kita. Bapak ini saya jelasin ya NLT-nya. Then at last the Lord said to me, "You have been wandering around in this
in this hill country long enough, turn to the north, give sampai ayat 4. Enggak, 2 aja. Oh, 2 udah. Nggak mungkin dulu. Iya, nggak mungkin. Dulu. Salah itu. Ayat 2. Baca Ulangan kan? Ulangan. Iya, 8. Oh, sorry, ulangan 2, sorry. 8 8. 8 ayat 2. ayat 2 dibalik. Ya NAV-nya sudah. Tak kira baca Quran. 8, sorry. Baca Quran enggak. Pastor Tony itu singgung kan. Hampir sama. Okay, Deuteronomy 8 verse 2. Ya. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to Humbling testing you to prove ya. your character, Your character, and to find out whether or not you would obey His command. Iya. I would like to read my Okay. version. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandment or not. If he found himself in your heart, he will bless you. But when you got the blessing, you live so good, don't ever forget that I am the God who gives you everything. Amen. Once you despise me, I will take it away and I will seize you out. Yes. That's my favorite. Haleluya. Haleluya. Iya. Betul. Jadi Papa mau tidak ada yang lain kecuali Dia. Hanya Dia. Ya, untuk apa saja. Ya, contoh yang paling gampang adalah begini. Kalau ada orang kaya ke dokter, ada orang miskin ke dokter, sama-sama. Setelah sekian diagnosa, periksa semuanya itu, dokter berkata, saudara berdua kena kanker stadium 4 misalnya. Nah, dari 2 orang ini siapa yang berharap Tuhan? Yang miskin. Yang kaya ngapain? Saya bisa pergi ke Singapura, Nah, bisa kemana? pergi ke Amerika. Nah. Pertanyaannya, apa salah ke dokter? Enggak. Tapi di mana salahnya kalau begitu? Kepada siapa kita bisa berharap? Betul. Amen. Tapi Tuhan tidak menyalahkan. Kalau orang kaya itu harus ke dokter. Nggak menyalahkan loh. Tapi tetap, kembali yang Rudi katakan tadi. Setelah dites, ternyata karaktermu belum 100% berharap. Nah, supaya orang kaya ini benar di hadapan Tuhan, tinggalkan uangmu, itu artinya. Hartamu. Harap Tuhan. Ini yang luar biasa. Maka itu betul ketika kita masih punya uang, jangan ngomong Tuhan. Ngerti ya maksudnya? Selama kita masih punya possession itu, jangan bilang tentang Tuhan. Tuhan tahu kok. Maka itu satu-satunya kondisi, ini nggak enak deh. Satu-satunya kondisi, kalau Tuhan ingin mengetahui kita benar atau tidak, sering-sering nggak punya uang. Oh, nggak ada yang ngamen. Loh, betul nggak? Tapi nggak enak kalau nggak. Nah itu tunggu dulu, sudah itu urusan kita, nggak usah jawab. Mau. Akhirnya kembali kepada Lukas 14:33. Nggak akan jadi muridku kalau kamu tidak melepaskan ke segala sesuatu. Itu loh. Tapi kita bukan berarti Tuhan nggak mau kita nggak punya uang, bukan. Kalau kita rajin, kita pasti akan diberkati. Amin. Amin. Maka itu jangan bicara berkat Tuhan itu selalu uang, salah besar. Betul. Amen. Amin. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan duit. Yes. Baru itu Tuhan. Yes. Happy. Selama uang masih berbicara, istilahnya, nah nggak usah ngomong Tuhan, beda. Saudara, ini yang kita harus jujur. Maka itu kenapa ada ayat ini? Wah, ini ayat ini gak enak betul. Markus 12:44. Wah, ini lebih gak enak lagi nih. Oke, tapi setelah baca ini jangan tertuduh loh ya, jangan tertuduh setelah baca ini. Markus 12 ayat 44. Ya, setelah baca ini jangan tertuduh. Ini semuanya kumpul duit itu bagi sama yang miskin. Markus 12 ayat 44. Baik, semua terjemahan boleh dibaca di Alkitab saudara. Ayo yang ada. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, Semua yang ada padanya yaitu yaitu seluruh nafkahnya.
Haleluya atau amin. Ayo yang lain, cepat baca. Ayo Ruth, apa itu NLT? For they gave a tiny part of their surplus, Tiny. Iya. but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Ayo terjemahan yang lain. Amplified. Ya. For they all threw in out of their abundance, but she, out of her deep poverty, Deep put in poverty. everything that she had, even all she had on which to live. Because the poor people, they got nothing to lose. Macam pendeta Koden bilang tadi. Maka itu Because the rich people don't Nothing want to to lose. they don't want to get lost. They don't want to lose everything. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga? Gara-gara ini. Karena masih ada yang pikirin. Pastor Jerry betul. Iya. Itulah. Fiji itu ya. Oh, Pastor Jill. itu Colin, Pastor we are Jerry. all here. Cuman testify aja. Pastor Jerry, kita tuh mau pergi ke East Coast. Ke East Coast itu yang pertama kali di kedutaan Indonesia mau rayain Pastor Tony ikut kan? Washington DC. Washington DC. Terus kita udah ada duit, mau beli tiket segala. Terus kasih duit itu ke Jerry. Pastor Jerry, ini duit simpan. Kita mau beli tiket. Ini semua kita mau pergi, ada duit itu beli tiket. Itu 1 bulan kemudian, tanggalnya kita mau berangkat, Pastor Jerry duitnya mana? Beli tiket. Dia bilang apa? Kita berdoa, tiket pasti dapat. Terus duitnya kemana? Kita sudah aku kasih ke orang di Afrika. Ya ampun dia. Kalian tahu, kita sampai marah, kesel, kita meeting Pastor Tony kan, Mama Jane, Andreas, aku, Pastor Tony, Mama Jane sama Pastor Jerry. Pastor Jerry cuma bilang begini, kalau aku salah sorry, tapi Enak amat. aku tahu bahwa kita akan bisa pergi, karena aku beri semuanya itu ke orang miskin. Terus aku jujur nggak percaya. Aku minta bank number semua apa dikasih. Pas waktu aku buka kemana duit itu pergi, emang dikirim ke Afrika. Oh my Lord. Terus aku bilang, Pastor, kok duit kasih semua? Terus ya, Rudy kamu salah kasih duit ke aku. Aku ini nggak pernah punya duit. Iya yang kasih yang salah. Terus setelah itu kita pergi. Singkat cerita, kita semua nih yang tahu duit itu ada. Kita itu pergi sampai di kedutaan, sampai sekarang mereka Pak Jo. Dan itu yang mereka berjalan terus. Sampai sekarang mereka jalan sama Pak Uncu, Pastor Iya, Uncuna. Bahkan Pastor Jerry diundang ke sana tahun lalu. Pastor Uncu tanya, terus Pastor Jerry pergi kan? Dono aku tapi nggak bisa Pastor Jerry. Pastor Jerry pergi. Pastor Uncu bilang begini, Pastor Jerry, do you need we cannot pay your ticket. Oh, don't worry. I have money for buying ticket. Pastor Jerry pergi ke sana. Mereka mau kasih duit, Pastor Jerry nggak mau, dikasih ke homeless. Wah itu orang, he lives by Jesus. Faith. It's not by faith. I say By Jesus. food It's a is miracle. Jesus. It's God's work. Ya. Oh, haleluya. Jadi 2 ayat ya yang berat buat kita, Lukas 14:33 dan Markus 12:44. Tapi berani nggak saudara melakukannya? Nah, itu tantangan ini. Jangan jawab ya, dalam hati aja. Jangan jawab betul dalam hati. Ya, gimana Mas Anton? Experience sedikit. Give me time 2 minutes. Berhala saya adalah mami saya. Mami saya itu adalah wanita paling cantik di dunia yang paling saya kasih dan yang saya hormati. Tidak secantik istri saya. Cinta kita. Bisa disuruh tidur di luar. Ya. Sebelum saya kasih tahu orang tua saya, dia udah dengar mami saya bahwa saya masuk Kristen. Saya deal dengan Tuhan. Lord, you can take everything I have, but don't let my mother deny me. Itu aja saya minta. Semua ya Tuhan, ya memang nggak punya apa-apa juga sih. Semua Tuhan boleh ambil, jangan sampai mami tolak saya. Tapi waktu mami saya telepon saya, dia bilang, Ton, katanya,
Dulu kamu jadi morfinis, tetap anak saya. Dulu kamu keluar masuk penjara, tetap anak saya. Dulu kamu bajingan, tetap anak saya. Hari ini mami menyesal melahirkan kamu kalau kamu murtad. Untuk saya itu harga yang paling mahal yang harus saya bayar. Hampir saya mau masuk Islam lagi. Lord, I couldn't take it anymore. Sampai saya dijorokin sama Roh Kudus. Saya pikir saya jalan udah nangis. Gusti ku nyeri-nyeri ting, itu bahasa Ibraninya itu. Waduh. Saya, Tuhan kok sakit amat, mami saya ngomong begitu. Sampai ada yang ngejorokin saya ngeliat ke belakang nggak ada orang. Wah, ini pasti Tuhan. Sebenarnya Tuhan, saya nggak sanggup. Tahu-tahu saya dilawat Holy Laughter. Holy Laughter lagi nangis, saya nyanyi ketawa gitu. Saya bilang, tahu-tahu saya berdiri, Tuhan, itu it wasn't me. Lah, saya berdiri, keluar dari perut saya ada ketawa gitu. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau, aku mau mengikut kau sampai mati. Aku mau mati buat engkau. Oh, saya bilang, oh, it wasn't me. Nah, saya melihat petir itu tanda kerja Tuhan dari jauh. Tahu-tahu waktu saya kejadian begitu, kakek-kakek tetangga saya di Bali, ini kejadiannya di Ubud, datang, dia tuh bisu sama gila. Kayak nangis beli katanya. Lu kan bisu, kenapa lu ngomong? Bisu pertama saya melihat mujizat. Sampai saya dikelilingi, dibawa ke keluarganya, mau diarahkan Ubud itu daerah itu. Pendeta doain, enggak, biasanya gua doain enggak sembuh-sembuh. Sekarang ini sembuh sendiri. Sampai tua-tua itu mau ngarah saya keliling Ubud. Jangan, saya bukan Yusuf Rodi, saya bukan Benny Hinn. Saya bilang, saya datang ke sana. Terus waktu saya datang ke tempat itu, ada 3 jihad, orang Masjid Mujahidin Laskar Allah. Dia tuh dari Jumat Sabtu udah debat sama saya, bawa Al-Quran. Saya debat, saya juga bekas ustaz. Nah terus dia bawa Alkitab, Ton, katanya, saya sudah baca Alkitab 3 kali. Dari Kejadian sama Wahyu. Wah, kalian kamu itu bebal, saya bilang. 3 kali baca Alkitab belum tamat juga. Gua aja pendeta belum tamat-tamat. Iya. Sedang kalau mau continue datang hari Senin, hari Minggu dia datang. Hari Minggu jangan datang, terus dia bilang, Pak Pendeta, wah kemarin panggil saya Kemot, nama saya kan Kemot. Kemot, Kanton. Sekarang Pak Pendeta, ada apa nih? Saya bilang, semalam saya ngenyantet kamu, katanya. Kamu nggak itu bounce back, menyerang balik. Sekarang kami sakit, tolong doain saya. Hari itu orang bisu bisa ngomong, bukan berjalan ya, orang bisu bisa ngomong nih asli. Orang bisu bisa ngomong. Penjauh itu datang itu satu kampung dari gereja di bawah itu banyak sekali orang sembuh. Waktu saya datang ke kamar, Roh Kudus berbicara sama saya very clear. I don't want to be second best I'm the best. I don't want to be second best for Tuhan. Di situ Tuhan berbicara sama saya Matius 10:37. Jika engkau mengasihi bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak wanita lebih daripadaku, kamu tidak layak bagiku. Saya nggak sanggup mengasihi Tuhan lebih dari mami saya, tetapi Roh Kudus memberikan saya kemampuan. Dari situ saya breakthrough. Yang mati aja belum saya bangkitkan. Setengah mati saya udah. Tunggu waktunya masih belum. Tapi satu hari saya percaya karena itu janji Tuhan. Amin. Nah itu untuk saya God doesn't want to be second best. Dari bagi saya itu adalah segalanya. Amin. Tapi itu in the end mami saya terima Yesus juga. Amin. Haleluya. Selamat dong. Di surga. Jadi segala milik kita itu nggak harus uang. Ini maminya. Nah, sekarang kita temukan apa yang ada dalam hidup kita. Oke, jadi tahun baru ini, tahun 2017 ini, ayo kita sungguh-sungguh jadi murid Tuhan yang benar. Amin. Berani mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Itu aja dah. Jangan pernah berkata lagi, aduh ini sulit ayat ini. Jangan. Ikuti saja. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Happy New Year. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Haleluya.